Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama program Ngasuh di masjid yang kita cintai, Masjid Jami PP At-Taqwa, Jalan Kebun Kopi, Cibirem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Semangat? Alhamdulillah, walaupun subuhnya masih tetap baru lewat 4 menit dari pukul 04, tapi alhamdulillah di pagi hari ini kita tidak kesiangan dan sudah sama-sama mengawali pagi hari ini dengan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai, dan kita akan segera sama-sama menyimak materi yang pada kesempatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin, yang akan mengangkat tema upaya mencapai sholat khusyuk bagian yang ke-1. Baik Bapak Ibu dan juga pemirsa TVDM dimanapun berada, mungkin sudah bisa mendapatkan channel kami. Semoga bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk dibagikan. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama simak bersama penjelasan dari narasumber kita sampai pukul 06 ke depan. Mangga Pak Ustaz. Baik, terima kasih Mas. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah yang Allah muliakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pagi ini hari Ahad 13 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, 15 Desember 2024. Sudah mau akhir tahun ya. Dan izin Allah Azza wa Jalla kita dihadirkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di masjid yang kita cintai, yang terus kita tata, kita bangun, kita percantik, dan insya Allah tidak akan berhenti ya selama kita diberikan usia panjang untuk terus memakmurkan masjid Allah, baik dari sisi jamaahnya, kajiannya ya, juga fasilitas dan keindahannya. Contoh Masjidil Haram di Mekah, nah itu aja. Jadi kalau yang nanya sampai kapan Ustaz yang memperistirahat ke masjid, sampai habis umur. Ya, begitu berjuang. Insya Allah. Pokoknya kita bertawakal kepada Allah, ikhtiar yang maksimal. Ya, mudah-mudahan masjid yang kita cintai ini setiap tahun, setiap pekan, setiap hari, bahkan terus ada peningkatan di berbagai hal. Para pengurus DKM yang tergabung harus semangat terus, karena memakmurkan masjid itu mutlak tugas kita semua. At-Taubah surah 9 ayat 18. Sampai kapan? Sampai kita diberi usia, sampai akhir hayat. Para donatur, jemaah yang punya rezeki, jangan bosan diajak untuk menyisihkan rezekinya untuk bekal Bapak Ibu. Kalau saya bilang tadi ada lelang wakaf, bukan untuk DKM, bukan untuk Pak Haji Tarsim bendahara, bukan untuk kami, bukan. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu sendiri. Justru Bapak Ibu harus bersyukur. DKM Masjid PP At-Taqwa masih terus mengajak Bapak Ibu untuk berinfak, bersedekah, bersyukur. Ya Allah, ada kesempatan kami menitipkan rezeki kami melalui PP At-Taqwa ini untuk bekal kami nanti di akhirat. Sementara Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis, nanti akan sampai pada satu zaman orang berlomba-lomba, ada yang membawa hartanya, membawa emas dan sebagainya, untuk diberikan, disedekahkan kepada orang lain. Dia keliling setiap hari. Yang di panggulan lain cilok kan, ya, bukan kerupuk tapi emas bu, di panggulan. Dari pagi, siang, sore sampai malam dia mencari-cari siapa yang mau menerima sedekah kami. Tapi setiap orang yang dikunjungi menjawab, maaf ya, kami nggak butuh dengan emasmu, karena kami udah punya Mas Broto.
Nggak sebuah Mas Darto Jangkung Ageng tuh ya, Mas Gunadi itu artinya mereka menolak Pak. Nah zaman itu belum terjadi, artinya kesempatan untuk berimpak bersedekah masih terbuka lebar. Jangan malu kena kecil, jangan sayang kena besar. Sampaikan ya. Baik, kali ini kita akan membuka bab baru ini. Ya, dalam konsep saya ini bab baru, yaitu apa Bu temanya Bu? Upaya mencapai sholat khusyuk bagian pertama. Upaya mencapai sholat khusyuk. Pada bab pertama itu sampai berapa bulan kita bahas, hampir setengah tahun, tentang keutamaan sholat. Itu pun mulai dari keutamaan sholat sunnah, keutamaan berjamaah, keutamaan sholat fardu. Tamat dah. Ini kalau di benda dibukukan tebal juga itu. Nah ini bab kedua. Kalau yang rajin di benda dijilid nanti. Kita akan mulai insya Allah setelah kita tahu kan keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya ya, dahsyatnya pahala mendirikan sholat itu, terlebih berjamaah. Terus ngelotok ya, terus paham udah ada di sini semua nih. Nah, kita lanjut sekarang. Ya, gimana cara meraih sholat khusyuk? Ya, ini lanjutannya. Kenapa masih kita pelajari sholat khusyuk? Karena keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tadi itu akan kita dapatkan kalau sholatnya narunutan santri teh. Kalau sholatnya khusyuk. Khusyuk maka laut Pak. Jangan harap mendapatkan bisabin wa isyin 27 derajat. Jangan harap mendapatkan tiap langkah menjadi kifarat dosa, tiap langkah akan menjadi pahala, tiap langkah akan yarfa'u darajah, meninggikan derajat. Mual diberes. Bahkan sebaliknya, fawailul lil musallin. Ya cilaka tah anu salat teh. Jadi anu salat teh, anu cilaka teh anu salat. Neraka wel. Geus etong salat atuh usul gitu mah, komo teh salat. Sakor. Nerakanya sakor. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalakakum fi sakor. Kenapa kalian berada di neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu ya Allah teu pernah salat. Sakor. Panas-panas sakor jeung neraka wel. Dua lagi panas. Kudu kumaha tuh? Kudu khusyuk. Nah itu yang akan kita bicarakan. Ini baru mukaddimah ini. Baru mukaddimah. Ya, saya sampaikan berapa ayat Al-Baqarah 45 46, kemudian Al-Maun ayat 4 sampai ayat 6, An-Nisa 142. Coba tolong santri. Satu orang satu. Siapa yang mau baca Al-Baqarah 45 46? Kasih mic-nya Mas, sok kepayun depan. Jemaah yang nonton di TVDM ya, Al-Baqarah 45 46. Udah di-share belum nih ke grup ini? Saya share dulu ya. Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, sama terjemahnya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Alhamdulillah. Baik, terus lanjut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Quran surat Al-Maun surat 107 ayat 4-6. Ya, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina tukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Artinya terjemah, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 142. alhamdulillah. Baik, sudah dibacakan ya sama santri kita. Terima kasih. Itu 3 ayat aja nih pembukaan. Ya. Nah, di penjelasan Pak, kita lihat ini. Pengertian mendirikan sholat. Ada halaman 2. Perlu dibedakan antara aqimus sholah dengan amilus sholah. Dalam Al-Quran selalu menggunakan aqimus sholah wa atuz zakah, bukan amilus sholah. Contoh, tadi disebutkan dalam beberapa ayat yang kita tulis, dan ini sudah di share ya ke DKM dan kepada grup yang lainnya. Anda bisa lihat. Apa bedanya? Kalau aqimus sholat artinya orang itu betul-betul sudah bisa mendirikan sholat yang akan berpengaruh sholatnya, bukan hanya dia sholatnya khusyuk, konsen, terpelihara, yuhafidun, ya, khasyi'un. Apa lagi? Yuhafidun, khasyi'un, satu lagi apa? Daimun, dawam. Juga ba'da sholatnya itu akan berdampak. Jadi sholatnya itu akan terrealisasi. Ya tadi dua, yang enak aja. Tadi bulan deh. Diajar gue enak, pintar. Jadi ba'da sholatnya itu berdampak. Coba lihat Quran surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Di sini nggak ditulis nih. Kalau tulis semua Pak, terlalu banyak halamannya. Aqimis sholah innas sholata, terus alhamdulillah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat yang didirikan itu akan mencegahmu dari fahsya dan munkar, perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dijaminan dalam Al-Quran kalau orang sudah aqimus sholat, dijamin dia tidak mungkin melakukan dosa. Sholat mah mau nggak bohong, mau nipu, mau jalil janji. Sholat mah dijamin dia akan jujur. Kalau dagang nggak mungkin dia mengaget timbangan. Jadi pejabat nggak mungkin akan nyeleneh menyesatkan umat. Jadi suami pasti akan jujur, akan tanggung jawab pada istrinya, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu kalau punya perusahaan, ya mau cari karyawan, bukan cuma ijazahnya aja yang dilihat, skill, pengalaman, sholatnya lihat. Gak cukup agamanya apa? Islam, gak cukup dengan jawaban itu. Bukan cuma muslim, tapi harus
mukmin. Alhamdulillah. Nyambung itu ilmu yang telah lalu dikocek terus biar cerdas. Di antara tanda mukmin aqimus shalah. Ibu sami melagian piminan tuan. Mina milagian pi caro geun. Milagian pi bojoen. Ya. Sok cari yang aqimus shalah. Jamin itu. Kepada anak-anak juga sama santri ini. Makanya wasiat penting terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum akhir hayatnya apa? Ummati 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 as-shalah. As-shalah, as-shalah. Masya Allah. Sampai berapa saat akan dicabutnya ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia oleh Allah Azza wa Jalla, beliau menitipkan pesan kepada para sahabatnya sampai pada kita, perhatikan sholat, perhatikan sholat, perhatikan sholat. Masya Allah, saking hebatnya ini. Dan kita tahu kan hebatnya sholat itu, perintah sholat itu beda dengan yang lain. Allah merintahkan saum, malaikat Jibril dipanggil. Kali Jibril sampaikan wahyu ini Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dia sampai ke Madinah turun perintah haji, Jibril dipanggil lagi. Al-Imran 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi ketika Allah akan merintahkan salat, enggak. Tidak dititipkan wahyunya itu kepada Jibril alaihissalam. Jibril, datangi kekasihku Muhammad Rasulullah, panggil dia, bawa ke hadapanku. Tuh. Ini saking pentingnya salat, enggak dititipkan malaikat Jibril. Sampai ke langit Sidratul Muntaha, maka Jibril enggak bisa masuk. Hanya Rasul bisa masuk. Disampaikan perintah salat. Aqimis shalah liduluki samsi ila ghusaqil lail wal Qur'an al-fajr innal Qur'an al-fajr kana masyhuda. Santri, Bapak Ibu, surat apa itu? Bismillah. Aqimis shalah liduluki samsi ila ghusaqil lail wal Qur'an al-fajr innal Qur'an al-fajr kana masyhuda. Santri usah tahu. Al-Isra 17 ayat 78. Ya. Harus tahu ya. Baik, kembali pada kajian. Jadi itu bedanya apa tadi? Aqimus shalah dan amilus shalah. Jelas ya? Ini sudah seluruh nih. Makanya jangan heran kalau ada yang nanya, Ustaz, si Fulan getol sholat Jumaah malah tahajud segala. Tapi, dididik. Ya, kepada istri masih kene sahok, kedua gaplok, KDRT, jeung tetangga teu akur. Ya, kau dagang culas, wangi timbangan. Tapi sok sholat. Saya tanya, yang salah coba orangnya atau sholatnya? Untuk menyalahkan sholat, oknumnya. Makanya mempelajari Islam itu harus objektif, jangan mempelajari kondisi umat Islamnya, tapi langsung pelajari sumber Islamnya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Munculnya para orientalis barat yang nyeleneh pendapatnya itu pluralisme. Ya, itu siapa lagi? Oh, Islam teh teroris. Tinggal dianu pemboman ya. Umat Islam teh pada fitnah itu. Tapi orang yang jujur, yang ingin tahu tentang Islam yang sebenarnya, mereka buka kitab sucinya Al-Quran. Puluhan, ratusan, mungkin ribuan profesor, ahli sains bersyahadat setelah membedah kebenaran, keunggulan, kehebatan Islam. Ya, makanya ada yang disebut STMJ. STMJ itu lahir susu STM. Oh, ini apa dudaya? Nikah heula namanya nu ngalut STM. Sholat terus maksiat
jalan. Kenapa? Ya, sholatnya belum sampai pada aqimus sholat, tapi baru amilus sholat. Jadi kalau saya sampaikan amilus sholat itu tingkat TK, Bu. Tingkat TK SD anak-anak kita. Putaran akang tuh, masya Allah, lucu. Ya, wajah budak. Pakai sholat lumpat budak. Ulah akina we. Ya, nah kita harus sampai ke tingkat lebih tinggi. Baik. Nah kemudian kita lihat berpendapat ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menyatakan mendirikan sholat itu adalah mengerjakan sholat fardu-fardunya atau rukun-rukunnya. Mendirikan sholat adalah diawali dari menyempurnakan wudu. Tuh geningan. Wasbigil wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Kenapa? Karena wudu itu sangat mutlak diterimanya sholat. La sholata liman wala wudu alahu, tidak sah sholatnya orang yang tidak berwudu. Kata bapak ibu jemaah sekalian yang saya cintai, wudu teh ulah hanya sekedar asal basuh hiji dua tilu tangan ini kocokan kan, basuh tangan ini hiji dua, jangan basuh kaki suku dikitu kuntah. Saya melihat dengan mata plastik, bukan di sini, di Mekah Pak, ketika hajian lagi. Allahu Akbar, kumaha itu tuh. Saya lihat orang asli Madinah kayak itu duduk Pak, makanya di kita pakai tempat ini, mau pakai tempat duduk ini belum selesai tempat duduk, biarnya AC kelas berat udah berat Pak, nangtung teh cali kita udah teh di atas juga sama, nanti akan pakai tempat duduk Bu, nanti toiletnya akan ditambah satu lagi untuk persiapan Ihya Ulil Ramadan nanti, insya Allah fasilitas akan terus kita tambah, tertib banget itu. Terus tilawah atau bacaannya khusyuk, ti udah kumuning sholat teh Allahumma ba'id baini, tapi tong ancan deui keselen batur yang tartil aja gancang deui amin tong deh yang dan menghadapi sholat dengan sesempurna-sempurnanya. Ini kata Ibnu Abbas. Di aqimus sholat itu ada beberapa faktor. Satu, menyempurnakan wudu. Dua, bacaan tilawahnya khusyuk. Tiga, menghadapi sholat dan sesempurna-sempurna. Arti betul-betul dipelihara sholatnya, rukunya, sujudnya, takbirnya, duduknya. Kenapa? Ibu tahu nggak? Ketika sholat itu hakikatnya dilihat oleh Allah. Masih ingat tadi situ Nabi ditanya tentang mahwal Islam, Nabi sebut jawab rukun Islam. Mahwal iman, beliau jawab rukun iman. Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Kata malaikat Jibril, Rasul jawab anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illan takun tarahu wa innahu yaraka. Kau beribadah pada Allah seolah bisa melihat Allah. Kalaupun enggak mungkin, mustahil, yakin Allah pasti melihatmu. Nah, kersolatnya kata Ibnu Abbas harus seperti itu. Jadi perasaan dan keyakinan kita dilihat oleh Allah terus nempel terus. Dari takbir, ruku, sujud sampai salam, enggak sempat. Saya membahas bab khusyuk ini bukan berarti saya udah khusyuk, belum betul. Justru sengaja dibahasnya sambil sama-sama belajar. Sahabat saya tanya, Bapak, siapa yang sudah merasa khusyuk di sini sholatnya? Ibu, saya sudah khusyuk sholatnya. Cung. Saya kira para sahabat kalau ditanya nggak ada yang berani nunjuk tangan. Bagi kita. Maka itu kita kaji sekarang dan mendalam. Dua, Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan mendirikan sholat, aqimus sholat itu adalah apa? Tetap memelihara waktu-waktunya, wudunya, rukunnya, sujudnya. Santri, mana ibu bapak boleh coba. Tadi Ibnu Abbas pendapatnya seperti itu.
Qatadah seperti ini. Apa yang tidak ada pada Ibnu Abbas? Tambahkan. Coba, ayo. Apa kira-kira? Boleh Mas juga menjawab? Mendirikan sholat adalah tetap memelihara waktu-waktunya, wudunya, rukunnya, sujudnya. Itu pendapat Qatadah radhiyallahu anhu. Yang tidak disebutkan oleh Ibnu Abbas apa di sini? Ruku, sujud, bagus. Apa lagi? Memelihara waktu-waktunya. Nah, oke, tambahkan Pak. Jadi kan kesimpulan. Rasyid Ridho, mendirikan sholat adalah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang paling sempurna, yaitu mengerjakan sholat dengan penuh pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah dan menunaikannya dengan khusyuk karena Allah. Tafsir Al-Manar juz 150. Ini poinnya apa di sini? Betul-betul sholat itu harus diyakini oleh kita satu-satunya ibadah yang betul-betul ibadah yang sangat-sangat agung. Paham? Ibadah yang sangat-sangat dahsyat, ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Ayo. Kenapa sholat dikatakan ibadah sangat agung, luar biasa? Kan semua ibadah sama kepada Allah kan, zakat, saum, haji, umroh. Tapi sholat itu sholat ini spesial. Karena sholat itu eta hubungan langsung dengan Allah. Yunaji Rabbahu, ketika kita sholat itu kita langsung berkomunikasi dengan Allah, berdialog berdua Pak. Nah, keyakinan itu ada di hati kita ketika sholat. Sodako kan melalui perantara. Ada orang lewat, mang lumayan ya 10 juta yang modal. Tuh, melalui orang lain. Tapi sholat itu tidak melalui perantara, langsung pada Allah. Sok sadar sekali sholat gitu, borah. Itulah kelemahan kita pas selama ini. Takbirna mas sadar, Allahu Akbar subuh nih, nyadar dah. Begitu udah ruku sujud teng, waduh ahad ngagoes ya. Ahad ya, gitu. Nah, yang sulit memelihat itu keyakinan kita sedang yunaji Rabbahu, berhubungan Allah Azza wa Jalla dari takbir sampai salam. Abdul Aziz Al-Khuli, mendirikan sholat adalah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya disertai khusyuk, memikirkan segala maknanya. Pak, tambahan dah. Memikirkan segala maknanya. Tes. Al-Fatihah. Coba terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kalau udah tahu terjemahnya, selanjutnya kata Abdul Aziz Al-Khuli, memikirkan segala maknanya. Jadi lebih dalam lagi Pak. Contoh, ya alhamdulillah tahu artinya aja udah lumayan, tapi tidak berhenti hanya sekedar tahu artinya aja, pikirkan, tadaburi. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Ketika kita berucap alhamdulillah, Allah tuh senang menjawab, hambaku memuji kepadaku. Kira-kira mana yang tersirat dari ungkapan hamdalah tadi apa?
syukur. Apalagi ini ponok nyogok jawab dah. Tapi betul syukur. Satu kata tapi tepat ya. Coba pakai narasi. Kira-kira apa? Di balik ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta. Nah, di balik ungkapan itu yang kita ucapkan kepada siapa tuh? Kepada Allah. Kira-kira tersirat di situ makna apa? Mengagungkan, mendekatkan, pakaditnya sakata tapi tepat bagus. Apalagi ya? Memuji. Ini kalau keluar dari saya nggak akan mantep, Pak. Ini kalau keluar dari bapak dan ibu itu akan mantep. Itu sekaligus kajak dia lo begini mas, ameh tenunutan, dah itu penyakit ngaji itu. Baik, bismillah. 6.30 kita cut mas ya, dialog. Jadi di balik ucapan ini contoh Pak, kita ambil contoh Pak ya. Di balik itu kita menyadari bahwa semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu sumbernya dari ta'ata. Maka ketika kita bisa alhamdulillahirabbil alamin, terkilas di hati. Pak, hati itu bisa berkata, lisan satu kata, hati bisa berkata sejuta kata. Canggihnya hati. Dan sampai saat ini tidak ada komputer dunia sains yang melebihi kecepatan hati bicara. Atas saya contohkan, kita bilang ketemu sama teman yang udah lama nggak ketemu, ya, assalamualaikum, salam, sehat bro. Begitu kita bilang sehat bro, terbayang di kita masa kecil, masa remaja, masa kalau diuntekan dengan kata mungkin sejuta kata. Lisan mah cuma sekilas. Sehat bro, kebaturan deh. Oh sehat, kamu kumaha sehat. Terbayang oleh kita. Senyuman kita ini menggambarkan kata-kata kujub. Nah dalam suatu seperti itu, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Allah terbayang. Ya Rabbana, segala nikmat yang kau berikan kepada aku. Coba menceritakan nikmat aku diberi hidup, nikmat kasih mata, tangan, kaki, nikmat diberi rumah, nikmat diberi, wah berapa juta kata, tapi itu bisa sekilas saja. Nah kalau setiap doa dan bacaan dalam sholat kita berhasil memaknai seperti itu, nggak akan ada itu terlintas hal-hal yang lain. Ayat gambarannya? Ya baik. Nah sekarang apa sih pengertian khusyuk? Ya, saya baca beberapa referensi, ada beberapa pendapat ulama yang membahaskan tentang pengertian khusyuk. Hese Pak khusyuk ya Pak. Ya, kita lihat definisi dulu Pak ya. Khusyuk adalah memejamkan mata, penglihatan dan merendahkan suara. Wajah tu wasyin Allahumma ba'id baini wa baina. Itu pun kalau memang ada orang bisa khusyuk dengan cara memejamkan mata, merendahkan suara, dipersilahkan. Yang tidak boleh teh perem teu hudang deui. Sujud perem hudang-hudang imam geus salam. Cuma geus bubar. Kunaon Kang? Khusyuk, lain khusyuk nundutan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan khusyuk adalah tiada berpaling ke kanan dan ke kiri dalam salat. Tidak berpaling ke kanan dan ke, artinya konsen khusyuk hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Satu ketika para sahabat pernah ketika sholat habis sujud ngusap keningnya. Sujud bangkit usap, sujud bangkit usap. Rasul menyatakan jangan kau usap tuh debu tanah yang nempel pada keningmu dalam sholat. Kenapa? Itu akan memutuskan rahmat Allah. Sejak itu para sahabat tidak mengusapnya, dimana akan memalingkan kekhusyuan. Sok sujud usap. Atau pemuda yang rambutnya hareup balem aya tanda TV dah gitu.
tiap sholat cengklikeun ya jelas itu akan mengganggu kekhusyuan. Habis sholat assalamualaikum kanan kiri baru para sahabat mengusap mukanya. Maksudnya apa? Mengusap pasir tanah. Di karpet di sini nggak ada pasir tanah, diusap dong, usap naon atuh. Ada lagi kejadian para sahabat itu dulu ya, karena belum ada wahyu kan, belum ada pelarangan. Mereka sholat sambil melihat suasana. Allahu Akbar. Nu ngalewat katingali katu kaluruhan. Rasul bersabda, jangan kau tengadahkan mukamu ke atas, melihat ke atas ke bawah, atau Allah tidak akan membalikkan kembali pandanganmu. Sejak itu para sahabat sholatnya khusyuk, lihat ke tempat sujud. Nah itu yang dimaksud. 3. Amr bin Dinar radhiyallahu anhu, khusyuk adalah tenang dan bagus kelakuan. Tuh, tenang. Jadi Nabi mengatakan kalau kalian akan sholat, iqamah sudah dikumandangkan, kon komati sholat, tong lulumpatan, tenang, as-sakinah. Bayangkan di Mas Boto kan dia geus komat lumpat tuh, awas. Allahu Akbar. Sin keun rakaat. Kia-kia kusuma. Tapi tong tenang teuing deh. Jangan ya. Ibnu Sirin, khusyuk adalah tiada mengangkat pandangan dari tempat sujud. Fokus Pak. Allahu Akbar. Makanya ada yang disebut dengan sutroh. Nah, ada yang tahu jemaah apa sutroh santri? Pembatas. Jadi kalau ibu sholat ya di tengah-tengah atau di mana simpen tas di depan. Daripada jemaah haji umrah saya bilang jangan menyimpan tas di belakang. Ini udah kejadian pas salam tas raib. Nggak ada, yanya dicokot ke batur, simpan di depan sambil jadi sutroh. Dosanya orang yang melewati sholat adalah lebih baik dia berdiri selama 40 tahun ketimbang melewati orang sholat. Tapi di Mekah mah Pak, di Cepengan istirahat ke batur. Ustaz kan di Mekah gitu, tong ningali Mekahna jelemana, dan Mekahna mah haramain dijamin ke Allah. Orang yang ada di Mekah itu tidak semua ngerti hukum Pak. Punten ya pajinya semua gitu kan ya, tapi saya coba kemarin di Madinah jangkung badak Arab tak dia langsung mundur Pak, mundur sianan bahasa prohidin lain sini bahasa prohidin sini ku dosa. Tuh, mungkin dia lihat nggak sedang sholat, kira sedang tahiyat. Tapi tetap malotot Pak, tetap pandangan ke tempat sujud. Menurut dia, ini perintah dari Nabi, halangi dia, jangan sampai lewat ke dalam apa namanya ruang sholat kita. Allah khusyuk adalah tidak memain-mainkan tangan, awas anak-anak, dan tidak memegang badan dalam sholat. Ibu, bapak, antong difilmkeun dah. Kita kajinya habis waktunya. Bukan dongeng Bu, sholat bayi maca WA. Imam lagi. Isi TV kan lihat isi TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya mamuan ningalieun. Ya kan di belakang kan? Allah lihat enggak? Kira-kira usuma. Ar-Rahmanir-Rahim pesanan si Ode Maliki Yaumuddin cekunia teh ya. Pibatieun. Enggak mungkin itu. Enggak boleh megang-megang tangan. Lagi sok ini Pak. Ke salat nih Pak. Segala dicepengan, irung dicepengan, segala dicepengan ke maka kau makan santri-santri ini nggak boleh. Ingat, sholat itu tadi apa tadi? Yunaji Rabbahu, sedang berdialog langsung dengan, kecuali amat sangat gatal.
Tapi pakai tenis. Atau di dia saeutik, atau di dia temandi nya ulah kieu tah Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Pakai tenis aja gini. Tong dilatih sekali we gitu. Ganjel Maliki naon itu cepat ambil dengan lengan kiri, buang ke bawah atau masukkan saku. Mau meludah ada dahak lagi peluk, jangan ditahan mah husu sudila deh batukeun haji karena sapu tangan sakuan. Maka saya suruh bawa tisu kalau di Mekah itu, tisu kecil tuh ya, tolong saya kasih kecil yang sakuan Bu di gamis tuh, jaga-jaga itu batuk. Nah, boleh yang nggak boleh meludah ke depan ya, atau ke sebelah kanan, ke samping kiri. Jangan dibiarkan itu naon Rahman Malik naon jagong moal husu, ambil aja langsung buang. Tong ditinggali heula di jagong. Setan tuh begitu liciknya dia menggoda kehusuan kita saat itu. Khusyuk adalah amalan hati. Nah, ini Pak. Wah, hebat nih, canggih nih materi itu. Memang bukan cuma amalan lahir, tapi amalan lahir pun sangat mempengaruhi pada amalan hati. Suatu keadaan yang mempengaruhi jiwa dan pengaruhnya tampak pada anggota badan tuh, ya kan? Seperti tenang dan menundukkan diri. Kalau hatinya khusyuk, pasti terefleksi pada anggota badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika melihat seorang memainkan jenggotnya, jenggot. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, beliau bersabda sekiranya hati orang ini khusyuk, tentu akan khusyuk pada anggota badannya. Jadi nggak akan ada keinginan untuk megang naun, nggak ada. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya kunci teh, mana titeangan tadi, nggak akan ada. Ya, baik, itu kan mukadimah. Kesimpulan, khusyuk dalam sesuatu mengandung 4 faktor. 1, tunduk dan takut. Ini kesimpulan dari definisi tadi, Pak. 2, tawadu, rendah hati. 3, berketenangan hati. 4, tumaninah seluruh badan. Tumaninah itu memposisikan anggota pada tempatnya, atau tuman itu diartikan adalah berhenti sejenak. Ruku Allahu Akbar, tumaninah. Sami Allahu liman hamidah, tumaninah, berhenti sejenak. Sujud Allahu Akbar, takillah. Nah itu ngaco itu. Baik, mudah-mudahan pembukaan ini jadi ilmu bagi kita yang udah punya dari tambahan, dan sedikit ada gambaran ya. Khusyuk itu seperti itu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan sampai tuntas nanti kajiannya ahad depan. Ya, silakan Mas, kita dialog. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan temanya upaya mencapai sholat khusyuk bagian yang pertama. Baik Bapak Ibu, tentunya kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang akan ditanyakan di seputar tema ataupun di luar tema, karena yang menyimak di TV DM banyak pertanyaan, maka tentunya kami bagi-bagi. Mungkin untuk Bapak Ibu terlebih dahulu kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung ataupun mau menulis di formulir pertanyaan, mangga. Jadi ada 2 jalur ya sang pertanyaannya, lewat formulir pertanyaan talk serat, 2 lewat langsung, 3 Mas ya, sama yang live ya. Iya betul. Yang lebih banyak kelihatannya, insya Allah setengah jam cukuplah. Mangga dengan Pak Haji Uus. Pak Haji Uus, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya tentang sholat berjamaah. Ya.
sholat berjamaah kebetulan ada posisi di tengah-tengah badan. Lalu batal wudunya. Apakah tayamum di tempat sholat atau keluar melaksanakan wudu? Kira-kira itu. Baik. Satu-satu ya, biar langsung. Ya, insyaallah masa menit ini. Kalau diradukan semenit, Pak. Bagus pertanyaan. Nabi bersabda, la sholata liman wala wudu wala wudu sah sholatna. Orang yang tidak wudu. Artinya kalau batal ya jelas. Sholatnya batal, dia harus wudu lagi dan harus mengulangi sholat lagi. Posisinya di tengah-tengah gimana itu? Boleh kata tayamum? Boleh. Nah, untuk menjawab boleh dan tidak, lihat dalilnya dulu. An-Nisa ayat santri 43, Al-Maidah ayat 6. Ibu ya minimal dan sering sebelum begini kan ibu sudah tahu nanti bahwa persyaratan tamu itu di situ disebutkan ya, satu ketika dalam keadaan sakit, yang kedua dalam kondisi perjalanan ya, entah itu buang hajat, entah itu habis berhubungan dengan wanita. Kemudian yang berikutnya falam tajidu ma'an, tidak mendapatkan air. Nah pertanyaannya, air cair itu? Gologor itu saya. Berarti udah gugur tuh alasan tayamum. Berarti kumaha tuh? Harus berwudu. Pikir posisi tengah-tengah. Punten. Jawabannya punten baji. Punten. Batal gitu. Ya, kita nggak boleh melangkai sutroh. Kalau ke pinggir boleh Pak, ke pinggir aja. Yang nggak boleh melangkai sutro di depan orang sholat nggak boleh. Kalaupun bilang punten, jago sholat iya mah bodoh ya. Kalau mungkin kan, kalau enggak ya diam. Itu sebabnya kenapa di mihrab ada pintu untuk keluar imam lihitutah. Di antara fungsinya masuk khotib Jumat. Saya pernah sholat di Dadali 3, masjidnya sama At-Taqwa, kecil banget waktu itu. Dan musola nama juga, bukan masjid musola, kecil banget. Saya tarawehan di situ, batal. Itu bisa keluar tuh, cicingnya di juru. Sampai selesai sholat bakal keluar. Ustaz kunaon itu. Jadi karunyanya imam, jadi harus ada mihrab. Baik, terima kasih Pak Haji. Lanjut. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, namun di luar tema. Kalau ada tugas keluar kota selama 3 bulan, apakah melaksanakan rusoh jama qashar selama 3 bulan juga? Dan bagaimana caranya kalau ingin berjamaah dengan imam yang mukim yang tidak melaksanakan rusoh, Ustaz? Jawaban cepatnya, lakukan dua-duanya. Berjamaahnya lakukan, rusohnya kerjakan. Atasnya tentu sendiri itu atas ngaktos matos. An-Nisa 101 Pak. Wa iza dartum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Apabila kalian bepergian di atas bumi, bepergian, safar, tidak mengapa kalian mengqashar salat kalian. Terus gimana ingin berjamaah? Berjamaah itu harus dipertahankan. Baik dalam mukimin maupun dalam musafir, pertahankan. Masuk ke area ini mau duhur, iqomah berjamaah 4 rakaat. Habis duhur, Bapak iqomah lagi. Tarik asar, itu rusuh. Angkat ini, mios ini. Maghrib sempat turun berjamaah 3 rakaat. Tong hiji sapoto maghrib.
Iqamah lagi, isya tarik. Itu pula yang kami lakukan jemaah umrah dan haji yang dibimbing oleh kami. Cek jamaat Ustad, kabayangnya mun urang ka haram tiap waktu ripuh nak. Itu dia nikmatnya rusuh itu. Kanya hati Allah rusuh teh Pak. Kalian itu sedang ripuh. Yang namanya perjalanan itu repot Pak. Di sini semangat, aku akan tiap waktu ke masjid. So kuat mah. Ternyata 1-2 hari namru Pak. Kenapa ngambil rusuh? Duhur 4 rakaat berjamaah dan imam. Iqamah lagi asarnya 2. Kan nikmat tuh. Pulang ke hotel, makan, minum, istirahat. Ke masjid lagi maghrib 3, iqamah lagi, isya 2, pulang, makan di hotel, istirahat, tidur. Ke masjid lagi subuh. Kalau subuh nggak boleh digabung sama dohor. Komo kabehanan dijikeun lohor. Nggak boleh. Sip. Baik, terima kasih. Maka Pak Haji Ramito mau bertanya? Mangga Pak Haji, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin berhubungan dengan sholat khusyuk. Kadang-kadang kita menemukan ada orang yang sebelum sholat itu suka membaca trikul Pak Ustadz, ayat kuludan itu. Terus ada yang kadang-kadang mungkin dia juga untuk meraih sholat khusyuk gitu Pak Ustadz ya. Ada yang sampai usolinya tuh berkali-kali gitu. Usoli fardo gini terus ulang lagi begini udah. Apakah kadang-kadang itu bisa mengurangi sahnya sholat juga gitu Pak Ustadz? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus pertanyaannya. Memang beragam cara orang ingin sholatnya khusyuk. Sebelum takbir itu lama banget. Baca itulah, baca inilah. Mungkin niatannya bagus supaya khusyuk, supaya dilindungi oleh Allah, berlindung kepada Allah. Kan Anas Al-Faq itu intinya perlindungan pada Allah. Hanya permasalahannya Rasul tenyontohan ngan sakitu. Sakitu. Saya nggak menyalahkan, tapi ngan Rasul tenyontohan. Rasul tenyontohan. Sementara Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat kita itu harus seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat harus mengikuti versi Rasulullah, versi orang sorangan. Sigana alus ya mun can salat maca Anas Al-Falaq. Sigana ini ibadah, ini syariat. Terus gimana yang dicontohkan Nabi? Idza kuntum ila sholati fakabbir. Apabila kalian berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Beri sholat nih, naon ya lohor, Allahu Akbar. Apa tahajud, Allahu Akbar. Sholat jenazah, Allahu Akbar. Tolong ditanya, laki perempuan jenazah nak? Laki perempuan aya 2 anak, sebagai 10. Kenapa begitu? Wah, kumaha 2 anak bingung ya, kumaha niatna. Ya akhirnya mempersulit diri sendiri. Kalau kembali pada sunnah Rasul, simpel. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau idza kuntum ila sholati fakabbir. Kalau kau berdiri untuk sholat apapun sunnah fardu, udah konsen hadap kiblat, langsung saja Allah. Nggak pakai langsung saja, enggak. Langsung saja Allah, enggak pakai. Nggak ada bacaan apapun. Baik, terima kasih. Baik, 3 pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir. Kita berikan kesempatan ini dari pemirsa TVDM. Di antaranya ada Ibu Hajah Suhari yang menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada seseorang yang pembicaraannya jelek di grup keluarga. Apakah kita wajib menegurnya atau didiamkan saja? Kalau ada penyimpangan, ada kesalahan dari siapapun, apalagi masih keluarga, jangan dibiarkan.
Jayus namanya. Orang yang membiarkan kemaksiatan, kesalahan di keluarga. Istilah Perancis nama mengpen banget ku sawei. Tahu sawei enggak? Ayakan. Mas tahu ayakan? Ayakan tahu? Nutup muka ku ayakan. Kelihatan, masih kelihatan enggak? Ya masih. Jadi membiarkan anak, keluarga, suami, istri, incu, minantu melakukan pelanggaran hukum, diantapkan padahal kita tahu hukum. Dosa besar itu. Dayus. Bukan dayut. Dayus. Enggak boleh. Kumaha tuh? Wa tawassaw bil haqqi wa tasaww. Lakukan dakwah, mengingatkan, menasihati dalam hak dan dalam teknisnya kumaha. Bapak Ibu lebih tahu karena lebih tahu kondisi keluarga. Terus terang Pak, saya akui demikian para nabi dan rasul berpesan pada kita dalam Al-Quran, tidak ada yang paling sulit mematahan kecuali kepada keluarga. Betul? At-Tahrim 66 ayat 6, coba lihat. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang beriman, peliharalah diri kalian dan siapa? Keluarga kalian dari api neraka. Toha 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narjuka. Perintahkanlah olehmu keluargamu supaya mendirikan sholat dan bersabarlah engkau. Tuh, dan bersabarlah engkau. Ya, artinya paling sulit. Maka itu hari sekalian, mari kita sama-sama bina keluarga. Bapak Ibu bisa membina sendiri, alhamdulillah. Kumpulkan keluarga. Bapak Ibu sok kumpul jeung budak, jeung incu, jeung minantu, sok iraha ngaliwat. Botram, piknik. Ayo kabeh ngilu, kudu ngilu, pokona kabeh jeung nini jeung abah kudu ngilu, tong mikiran biaya gratis kabeh. Bade ngaji? Kalau mau sholat, Masya Allah. Yuk kita sama-sama kumpulkan anak-anak kita, cucu menantu kita untuk ngaji. Minimal ada pertemuan keluarga sebulan sekali, 2 bulan sekali, minimal setahun sekali. Ketika kumpul keluarga itu bukannya happy-happy aja. Ayo mancing, tak musuh tak bosan-bosan. Ya boleh-boleh saja, tapi nanti duhur stop. Habis duhur kajian. Ini aja materinya, sampai bacakan aja atau setel videonya nih dari ini tentang sholat khusyuk nih, nonton layar lebar sholat khusyuk, boleh tampilkan, dengarkan baik-baik tuh. Kalau kita bisa sendiri, nggak bisa, ajak ke DM ke sini. Jika pengajian kita ini bukannya pengajian kita saja, Pak, ulah sok hawak, jangan rakus dan egois Pak. Tahu bu maksudnya? Jangan egois. Anu sumping ka masjid ngaos jihad deh bapana we unggul. Itu egois namanya. Ajak istri. Yang punya istri, yang belum punya istri, neangan heula. Istri udah, suami udah, ajak anak. Allahu Akbar. Insyaallah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana. Baik, terima kasih Mas. Lanjut. Baik, selanjutnya dari Ibu Ajah Teti Rohayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz di luar tema, apakah doa seorang istri bisa sampai kepada almarhum suami Pak Ustadz? Terima kasih. Doa itu bukan tambang, bukan tali. Mun tali mungkin kita berpikir begitu, nyampe mau kalambar jahnya jauh. Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a apa itu? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Doa itu adalah senjatanya orang beriman.
Sampai doa itu bukan hanya pada orang yang masih hidup, doa itu akan tembus pada orang yang telah tiada. Mana buktinya? Rasulullah SAW itu ketika lewat tuh kuburan, Nabi berhenti, sahabat tuh ikut berhenti. Ada apa ya Rasul? Ambil pelepah kurma, ambil tajamkan. Ini khusus bagi Rasul, Pak, kalau diturutan. Anda belum punya mujizat. Rasul bersabda, penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Karena itu Mas Darto lewat, hey stop, ambil tanaman, plak, naon Mas, saya dapat wahyu. Wahyudin. Penghuni ini sedang diazab oleh Allah, maka saya tanamkan ini. Rasul mengatakan, ya kembali ke Rasul, tinggalkan Mas Darto. Maka sepanjang pelapa ini belum kering, dia akan diampuni oleh Allah, dibebaskan dari dosanya. Tuh, jadi artinya ya, disunahkan oleh Rasulullah ketika kita melewati kuburan itu bahkan memberikan salam. Artinya doa itu sampai, apalagi kepada keluarga sendiri, kenangannya luar biasa. Terlebih kepada orang tua, itu dipinta di Al-Quran langsung, Al-Isra 17 ayat 23, Rabbirhamhuma, terus kama rabbayani shaghira. Lewat kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Keselamatan, kesehatan semoga Allah limpahkan pada kalian wahai penduduk kampung ini dari kalangan muslimin dan mukminin. Insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Kami mohon pada Allah keselamatan untuk kami, untuk kalian. Doa itu salam bimana doa. Santri, salam itu ada berapa macam? Hobi? Di antaranya apa? Ada apa di antaranya? Salam bimana? Sintari atuh, can sarapannya. Udah apa ya? Udah terus diajarkan udah. Jadi jangan nungguan dijawab. Assalamualaikum ya ahla kubur. Lah urang ngajawab pun yang sare gitu. Mun aya ngajawab oge, waalaikumsalam dek naon kan dia. Baik, nyampe Bu doa itu ya, makanya perbanyaklah berdoa untuk orang tua kita, suami, istri, siapa yang tahu. Karena yang mereka butuhkan sekarang ketika udah wafat hanya doa. Kasih saya sampaikan pada anak-anak, jasa amanatkan pada anak-anak, jangan kau lupakan doakan kedua orang tuamu. Ibu hilap ya kalau orang tua? Doakan. Ibu itu orang tua sepuh, ibu itu yang sebuah incu nini, tapi ibu di hadapan orang tua ibu adalah anak. Entah orang tua kita masih ada, apalagi tidak ada, doakan terus. Silakan Mas. Baik, kami kembalikan kepada Bapak Ibu yang hadir. Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan, mangga. Alhamdulillah. Dengan siapa Mas, mangga? Punten Pak, itu mic-nya Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini dari surat Al-Fatihah, suratul ladzina an'amta alaihim itu ditunjukkan kepada siapa Tat? Ya. Ya. Ya, itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ihdinas syiratal mustaqim, itu doa. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Dijawab di Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jalan yang lurus ini Alkitab, yakni Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Satu, syiratal ladzina an'amta alaihim, yakni ya Allah jalannya seperti yang telah kau limpahkan kepada mereka. An'amta alaihim, yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Jalan siapa? Para nabi, para rasul, siddiqin, sholihin. Jadi dia mengerti Al-Quran tadi. Kalau kita ada di atas syiratal mustaqim, ikuti jalannya para nabi, para rasul. Dengan cara melaksanakan, mengamalkan Al-Quran.
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya mereka ya Allah. Ya, maghdub yang dimurkai. Siapa? Yahudi. Waladdallin, dan yang tersesat siapa? Nasrani. Ya, simpel baik. Jadi kalau kita tahu mana, makanya hadis sekalian, khusus Al-Fatihah ini berbagai tafsir, apapun yang Bapak baca, Al-Fatihah tafsirnya paling panjang. Maka ada satu kitab tafsir, 1 jilid tuh menafsirkan Al-Fatihah. Nah, berarti sekarang dengan pertanyaan ini timbul nih PR yang Bapak Ibu ya. Sok pelajari sekarang tafsir Al-Fatihah. Terus dipelajari. Sehingga ketika kita lebih paham memaknai Al-Fatihah yang kita baca tiap rakaat dalam sholat, mudah-mudahan menambah kekhusyuan. Ya. Alhamdulillah. Baik, silakan. Baik, walaupun masih semangat untuk menyampaikan pertanyaannya, namun karena waktu, tapi masih ada ini dari pemirsa TV DM, Pak Ustadz, dari Ibu Foni. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, izin bertanya, saat kita sholat dengan niat agar khusyuk dengan memejamkan mata, tapi saya pernah dengar saat sholat tidak boleh memejamkan mata. Mana yang benar harus dilakukan saat sholat? Boleh memejamkan mata atau tidak, Ustaz? Yang benar itu khusyuk. Khasyi'un. Al-Mu'minun. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah berapa Al-Mu'minun? Al-Mu'minun santri surah ke berapa? Ya, 23, betul. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh berbahagialah mereka orang-orang yang beriman, yakni mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Yang betul itu, yang sholat itu ada yang khusyuk. Untuk bisa khusyuk ini, ya ikut tadi yang kita jelaskan. Selu kama ra'aitumuni sholli. Sholat saya merem boleh, yang nggak boleh itu merem terudang deh. Merem dalam arti ya mentadaburi, Pak, menelaah tadi doa yang kita baca, bukan merem perem. Yang dilarang itu tentang mata ada tadi, membolak-balikan kata Abi Thalib ke kiri ke kanan, atau membolak-balikan pandangan ke atas ke bawah. Sholat di Turki di Masjid Blue, di Masjid hijau biru tuh, Allahu Akbar, Masya Allah, indahnya Pak masjid itu. Mau ke Turki mau? Nanti ya kita bikin nomor plus Turki ini. Wah, indahnya ini. Atau di Masjid Haram yang baru, yang pelebaran itu, wah tingginya luar biasa Pak. Nah, itu nggak boleh melihat pandangan ke atas ke bawah. Allahu Akbar, cak-cak ya Allah, mikiran cak-cak ke sholat itu. Dia nggak boleh itu. Semoga Allah tidak membalikan lagi pandanganmu ke tempat sujud sambil merem boleh, tapi tentu tidak dari takbir sampai sujud merem. Udang deui. Jadi merem itu bukan merem disengaja, tapi diartikan dalam konteks untuk lebih supaya lebih khusyuk. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih banyak, luar biasa ini. Insyaallah nanti hari Ahad yang akan datang kita lanjut, dan nanti kita lanjut siang pukul 1 siang sampai 14.30, 1 jam setengah. Kita akan perbanyak dialog di Masjid Raudatul Irfan di jalur Sukabumi. Bapak Ibu live bisa menyampaikan pertanyaan seperti hari ini tuh, Masya Allah ya, Ibu Wiwin Widya, Saroja, kemudian Ibu Sumira, Pak Epa di Banten, Ibu Mumu di mana beliau? Lebih panjang, Bunga Angkek di mana beliau? Tuh, udah naros deh, belum bisa jawab, dan yang lain-lainnya ya. Terima kasih yang udah standby. Insyaallah format pengajian kita akan seperti ini. Malah ke depan saya bikin materi tetap
tidak usah dibahas, sedang saya baca we atuh. Begitu langsung Mas, alhamdulillah buka dialog. Jadi kajian materi itu lewat dialog. Gimana kira-kira? Setuju? Alhamdulillah. Kau mau konsumsi Mas setuju bisanya. Terima kasih hamba Allah yang telah menyiapkan konsumsi bagi ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih Bu. Semoga sehat-sehat semua. Tetap kompak, jaga ukhuwah ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bisyukna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang pada pagi hari ini telah menyampaikan ilmunya di kesempatan program ngasuh. Semoga apa yang beliau sampaikan tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang pagi hari ini telah memadati Masjid Jami PPA Taqwa, dan juga tidak lupa untuk pemirsa TV DM dimanapun berada yang selalu istiqomah untuk mengikuti program-program seputar TVDM. Baik, semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di hari yang berikutnya. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.